warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai balok. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui dan menunjukkan unsur-unsur dan besaran pada balok, lalu menentukan dan menghitung luas permukaan serta volume balok. Nah, balok. Pengertian balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Kongruen adalah bentuk dan ukurannya sama. Unsur-unsur dari balok. Pertama ada sisi balok. Sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi A, B, C, D atau sisi alas, lalu ada sisi A, B, F, E, sisi depan, lalu ada B, C, G, F, sisi kanan, lalu ada D, C, G, H atau sisi belakang, lalu ada A, D, H, E, sisi kiri, dan ada E, F, G, H, sisi atas. Nah, kalau balok, dia bentuknya tidak hanya seperti ini, tapi juga bisa yang tegak seperti ini. Itu ya. Lalu, sisi-sisi yang berhadapan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, dari sisi AB, CD itu sama dengan sisi EFGH. Jadi sisi alas ini sama besarnya dengan sisi atas. Lalu ada sisi ABFE, ABFE dengan DCGH, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Dia besarnya sama. Lalu ada sisi kanan dan sisi kiri, yaitu sisi BCGF itu sama dengan sisi ADHE. Lalu rusuk balok. Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada balok. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, CD, AB, BC, CD, AD, AE, dan seterusnya. Unsur-unsur dari balok. Nah, balok punya titik sudut. Titik sudut balok itu ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi diagonal yang ada pada sisi balok. Dan juga ada diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu garis yang melintasi ruang pada balok. Lalu ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang terbentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk balok yang sejajar. Lalu di sini ada panjang diagonal sisi dan diagonal ruang balok. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan diagonal sisi adalah garis yang melintasi sisi. Jadi BE ini merupakan diagonal sisi. Lalu ada EG juga diagonal sisi dan CF juga diagonal sisi. Nah, karena ini persegi panjang balok itu kan terdiri dari 3 pasang persegi panjang. Jadi rumusnya itu berbeda dengan kubus. Jadi rumusnya seperti ini. Diagonal sisi depan dan sisi belakang adalah akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ingat karena ini merupakan termasuk dari segitiga Pythagoras. Lalu diagonal sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kanan dan kiri kan ada lebar dan tinggi, berarti dia akar kuadrat dari lebar kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu ada diagonal sisi alas dan sisi atas. Nah, kalau di alas dan atas ini dia kan ada panjang dan lebar, maka sisi diagonalnya adalah akar dari P kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kalau diagonal ruang, berarti garis yang melintasi ruang balok. Contohnya itu EC. Itu ya. Nah, kalau ini rumusnya adalah akar kuadrat dari P kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Kalau jaring-jaring balok itu jadi pada balok ini kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan jaring-jaring balok. Nah, kerangka, luas permukaan, dan volume balok. Di sini kita punya balok dengan P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan tinggi adalah T. Kerangka balok adalah
rusuk-rusuk yang menyusun balok. Rumusnya adalah, nah di sini karena kita punya 4 panjang yang A, B, C, D, E, F, G, H, dan itu kan panjangnya sama. Berarti kita ada 4 panjang, ditambah 4 lebar, ditambah 4 tinggi. Nah, kita sederhanakan jadi panjang kerangka balok adalah 4 dikali P tambah L tambah T. Tuh. Lalu, luas permukaan balok adalah jumlah seluruh sisi-sisi balok. Nah, karena di sini ada 3 pasang persegi panjang, berarti di sini ada PL. PL-nya itu kan alas. Alas sama atas kan sama, berarti 2 kali PL. Ditambah sisi depan dan sisi belakang. Itu kan P kali T. Berarti kan ada 2 PT ditambah sisi kanan dan sisi kiri. 2 LT. Nah, atau kalian bisa sederhanakan jadi luas permukaan sama dengan 2 dikali PL tambah PT tambah LT. Gitu ya. Lalu volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan balok ABCD EFGH berikut. Hitunglah panjang kerangka balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Nah, dari gambar ini kita mempunyai panjangnya adalah 8 cm, lalu lebarnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Pertama kita nyari kerangka balok. Nah, kerangka balok itu rumusnya 4 dikali P tambah L tambah T. Nah, berarti 4 dikali, kita tambahkan dulu nih, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 4. Berarti 8 tambah 6 tambah 4 hasilnya 18. Jadi, panjang kerangka balok adalah 4 kali 18, yaitu 72 cm. Lalu kita cari luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu rumusnya 2 dikali PL tambah LT ditambah PT. Berarti 2 dikali PL berarti 8 kali 6. Lalu LT berarti 6 kali 4 dan PT itu 8 kali 4. Berarti 2 dikali 48 tambah 24 tambah 32. Yaitu 2 dikali 106. Hasilnya adalah 212 cm persegi. Sehingga luas permukaan balok adalah 212 cm persegi. Sekarang kita nyari volume balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 8 kali 6 kali 4. Hasilnya 192 cm kubik. Sehingga volume balok adalah 192 cm kubik. Kita ke contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah balok seperti gambar di bawah ini. Tentukan panjang diagonal ruang pada balok tersebut. Nah, kan kita punya panjangnya itu 7, lebarnya 4, dan tingginya 5. Rumus dari diagonal ruang adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Jadi, akar dari 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya akar 98. Nah, akar 98 ini kita sederhanakan. Ternyata 98 ini adalah perkalian dari 49 kali 2. Nah, 49 ini adalah 7 pangkat 2. Jadi, akar dari 7 kuadrat kali 2 adalah 7 akar 2. Sehingga diagonal ruangnya adalah 7 akar 2 cm. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Diketahui sebuah balok volumenya adalah 420 cm kubik. Balok tersebut memiliki panjang 12 cm dan tinggi 5 cm. Berapakah lebar balok tersebut? Penyelesaian. Nah, karena kita yang diketahui adalah volume, berarti nanti cari lebarnya dari volume balok. Nah, balok itu kan volumenya 420. Volume balok rumusnya P kali L kali T. Berarti P kali L kali T itu sama dengan 420. P-nya 12, tingginya 5, berarti 12 kali L kali 5 sama dengan 420. Nah, 12 kali 5 ini hasilnya 60. Berarti 60 L sama dengan 420. Berarti lebar itu sama dengan 420 dibagi 60. Hasilnya 7 cm. Sehingga lebar balok tersebut adalah 7 cm. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar akuarium berbentuk balok di bawah ini. Nah, di sini ada akuarium berbentuk balok dengan panjangnya itu 80 cm, lebarnya 30 cm, dan
tingginya 60 cm. Nah, jika akuarium tersebut sudah terisi air sebanyak 1/4 dari tinggi akuarium, berapa volume air yang harus ditambahkan agar akuarium itu terisi penuh? Nah, berarti sini akuariumnya udah terisi nih 1/4-nya. Tuh. Nah, biar kita tahu isi fullnya, kita hitung sisanya. Kalau misalkan 1/4 udah terisi, berarti sisanya berapa? 3/4 kan? Tinggal 3/4 volumenya. Oke, berarti tinggi sisanya itu kan 3/4 kali tinggi, berarti 3/4 kali 60. Nah, 3/4 kali 60 adalah 45 cm. Oke, jadi volume air yang harus ditambahkan, berarti kan volume itu rumusnya P kali L kali tinggi sisa. Berarti 80 kali 30 dikali 45, hasilnya 108.000 cm kubik. Nah, 1000 cm kubik itu sama dengan 1 liter, berarti hasilnya 108 liter. Jadi, volume air yang harus ditambahkan ada 108 liter air. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Sebuah balok berukuran 20 cm kali 18 cm dikali 8 cm. Jika setiap rusuk balok tersebut diperkecil setengah kali dari rusuk semula, besar volume setelah diperkecil adalah, oke, berarti ini rusuk-rusuknya diperkecil setengahnya ya. Berarti kita harus hitung. Setengah dari 20 itu berapa? Berarti panjang setelah diperkecil adalah 10. Lalu lebarnya 18. Nah, setengah dari 18 itu berapa? 9. Lalu tingginya, setengah dari 8 itu berapa? 4. Berarti setelah diperkecil, P-nya itu 10, lebarnya 9, tingginya 4. Sehingga volume balok setelah diperkecil adalah PK kali LK kali TK, berarti 10 dikali 9 kali 4, hasilnya adalah 360 cm kubik. Jadi, volume balok setelah rusuknya diperkecil adalah 360 cm kubik. Sekian penjelasan untuk balok. Sekarang kalian kerjakan tugas di buku tulis, lalu kirimkan ke Google Classroom atau Google Form. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.